Amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita sudah berada di bulan Desember ya. 1 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Ya, tidak terasa suka duka silih berganti kita hadapi dan sepertinya suasana Desember ini luar biasa dibandingkan 3 tahun terakhir di mana kita dilanda oleh eh, kesedihan, kedukaan, ketakutan yang luar biasa karena kematian yang terus terjadi. Nah, saya melihat pemberitaan di media sosial sudah banyak yang merayakan perayaan Natal ya, bersuka cita, bahkan kalau kita lihat ada satu perayaan Natal yang luar biasa di Solo ya. Ya, Bapak Wali Kotanya luar biasa. Di alun-alun, ya, di jalan raya dikasih eh, lampu-lampu perayaan Natal, saya melihat wow luar biasa. Dan peristiwa itu terjadi, ya tidaklah mudah untuk dipahami. Ya, karena pribadi yang datang ke dunia itu adalah Allah yang menjadi manusia dan caranya pun tidak bisa dipikirkan secara manusia. Itu sebabnya banyak orang juga sulit mempercayai dia bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Ya, namun ada satu pribadi, ya dia manusia biasa, tapi dipakai oleh Tuhan, yaitu Maria. Bukan dia menjadi satu pribadi yang kudus, yang berbeda dengan kita, dengan manusia yang lain, tidak. Dia juga keturunan manusia yang berdosa, tetapi dia dipakai oleh Tuhan ya untuk menyatakan kasih Tuhan atas dunia sehingga Allah itu ya datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Melalui pernyataan Maria, kita mau belajar. Kita sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan kita pun ya bisa dipakai oleh Allah. Kita semua berkenan di hadapan Tuhan untuk menepati janji Allah, untuk menepati firman Tuhan. Kalau kita melihat nubuatan, ya para nabi sebelumnya berbicara bahwa akan lahir ya seorang putra, ya seorang anak akan lahir ya dari seorang perawan, dan ternyata itu pun digenapi oleh Tuhan melalui peristiwa Natal. Kita sudah masuk dalam perayaan-perayaan itu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, Maria dipakai oleh Tuhan, hidupnya menggenapi firman itu. Nah, sesungguhnya hidupku menggenapi firman-Mu bukan hanya untuk Maria berlaku, tapi juga untuk kita. Sebab kita ada oleh karena Tuhan dan kita pun ya dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Ada firman Tuhan di mana kita terlibat di dalamnya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa akan banyak orang datang kepadanya menyembah, memuji, memuliakan Dia. Dan ternyata kita sudah ada di dalam. Saudara dan saya sudah ada di dalam penggenapan firman itu. Bahwa ada banyak orang yang akan menyembah Dia. Saudara dan saya menyembah Dia. Akan banyak orang yang akan datang kepada Dia manakala anak-anak Tuhan memberitakan kebenaran firman Allah. Dan saudara serta saya ada di dalam. Kita sudah menjadi saksi Kristus. Amin. Akan ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu ada dalam firman Allah. Hidup kita akan menggenapi firman Tuhan. Dan kita harus mau untuk itu dan penuh dengan sukacita tentunya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup. Maria berkata, saya hamba Tuhan. Dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Menarik sekali. Adakah kita berani berkata, saya hamba Tuhan? Ya, kalau mungkin harus diingatkan oleh teman, coba lihat kiri kanan, dan mungkin kita nggak berkata saya hamba Tuhan. Biarkan teman yang mengingatkan kita.
bahwa kita adalah hamba Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau hamba Tuhan. Bapak bertiga saling mengingatkan, Pak. Enggak berani. Ayo, semua ya, Pak Yus enggak berani. Semua berani ya. Bapak atau saudara adalah hamba Tuhan. Hamba siapa? Hamba siapa? Wow, luar biasa. Saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya saya lihat wajah Bapak Ibu ini cerah sekali. Ya, hamba Tuhan kan, ada senyum. Coba katakan kiri kanan, engkau hamba Tuhan. Saya masih melihat Bapak bertiga ini. Oke, enggak jalan-jalan ini kalau enggak bicara nanti Bapak bertiga ini aja acuan ini. Karena saya sangat melihat dengan jelas ya. Sekali lagi, Bapak, saudara, hamba Tuhan, termasuk yang 3 di depan saya. Ya, 1, 2, 3. Lulus. Saya harus menunggu soalnya lulus semua. Ya, kalau agak kurang perhatikan, senggol dikit, mungkin agak keras kita mengingatkan ya. Saudara hamba Tuhan. Atau kita ini lemah lembut saja. Jemaat Sinam ini terkenalnya lemah lembut. Ya, atau hey hamba Tuhan. hey hamba Tuhan ya. Ya, coba kiri kanan 1, 2, 3. Saudara Bapak hamba Tuhan. Amin. Ya, saya melihat dari sini semua sudah lulus. Jangan karena enggak suka dengan sebelah, kau hamba Tuhan kayak apa kau? Jangan begitulah. Halo. Jangan begitu. Tadi sebenarnya saya enggak mau duduk di sini, tapi penerima tamu bilang suruh di depan ini, atau suruh di belakang, atau suruh di sini. Padahal yang di sebelah enggak suka, enggak lah. Kita ini sama-sama suka semua. Kita kan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu enggak boleh ada kebencian satu dengan yang lain. Enggak boleh amarah, enggak boleh. Enggak boleh, oh saya enggak mau duduk sama kamu, enggak boleh. Hamba Tuhan itu merangkul. Ya, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Saya hamba Tuhan. Jadi kalau saya hamba Tuhan, terus bagaimana sikap saya? Saya harus bersedia melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan. Hamba, jadi kita punya Tuhan, ya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kita harus lakukan. Sama seperti kalau kita bekerja, ada bos kita perintahkan kita, ya kita karena kita pekerja, kita hambanya, kita pelayannya, kita harus lakukan. Tanpa harus protes. Ya, dan yang memerintahkan adalah Tuhan, yang berkata-kata adalah Tuhan, yang berfirman Tuhan. Dan kita mau berkata, aku hambamu ya Tuhan. Dulos, budak. Ya, jongos. Ya, kalau kasarnya begitu jongos, ya memang itu kita di hadapan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya, kita nggak bisa menyombongkan diri kita. Dari seorang hamba akan terlihat ketaatan kepada tuannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan yang mempunyai segalanya. Termasuk ketika ada perintah itu yang tidak masuk akal kita. Tetapi dengan iman kita mau berkata, iya Tuhan aku melakukan firman-Mu. Aku mau menggenapi firman-Mu. Walaupun sulit, walaupun tidak masuk akal. Tapi aku percaya sebab firman-Mu iya dan amin. Tidak ada firman Tuhan yang tidak baik. Tidak ada firman Tuhan yang mau mencelakakan kita. Tidak ada firman Tuhan yang akan menghancurkan hidup kita. Yang ada adalah firman itu membawa kita kepada kehidupan. Firman itu akan membahagiakan kita. Dan hidup kita menggenapi firman Allah. Kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini. Bahwa kita yakin hidup kita menggenapi firman Allah. Yang pertama adalah kita pribadi-pribadi yang memperoleh kasih karunia Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, hidupnya menggenapi firman Tuhan. Hanya karena kasih karunia Allah. Pertama kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Karena kasih karunia Allah. Kemudian kita dipakai oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan di hadapannya. Oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita memang benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Tidak, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, masih ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, kita dipilih, bahkan kita ditetapkan untuk
untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk pekerja-pekerja Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk menggenapi firman itu dalam hidup kita. Karena kasih karunia Allah. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia. Engkau mendapatkan berkat. Engkau mendapatkan hadiah. Engkau mendapatkan sesuatu yang berharga. Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bukan hanya Maria yang mendapatkan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya adalah pribadi-pribadi yang memperoleh kasih karunia Allah. Jika saudara hidup, saya hidup sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, menganggap diri hebat, aku ada karena kekuatanku, atau aku bisa karena memang aku punya kemampuan yang lebih. Tidak, semua karena Tuhan. Apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Dan kita mau bersyukur orang-orang yang memperoleh kasih karunia ini dipakai oleh Allah. Ya, untuk menggenapi firman-Nya. Orang-orang yang mendapat kasih karunia ini layak di hadapan Tuhan. Menikmati ya berkat-berkat Allah yang luar biasa. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang menikmati berkat-berkat itu. Amin. 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 Coba kembali katakan kiri kanan, engkau menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau kita menikmati berkat Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba? Sama seperti kita rata-rata bekerja. Ya, gaji kita sekian, tapi kalau kemurahan dari bos kita, pimpinan kita ada nilai lebih dikasih, pasti kita bersyukur. Wow, luar biasa. Terima kasih, ini berkatnya luar biasa. Nah, kita pasti bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Kita memperoleh kasih karunia. Kita melihat bagaimana ketika firman ini datang kepada Maria. Takut juga dia. Ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ini apa maksudnya? Ketika malaikat itu datang kepadanya. Sesuatu yang menggentarkan. Dikatakan di ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan, ya, gadis, seorang perawan bernama yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ya, nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi ini bukan salam sembarangan. Jadi benar-benar mempunyai makna di dalam hidupnya Maria. Salam hai engkau yang dikasihi Tuhan. Wow, saya dikasihi Tuhan. Ada apa? Kasih ini bagaimana? Ya, salam hai engkau yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan menyertai engkau. Ketika salam ini kita dengar, ada salam seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Engkau yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ada amin? Haleluya. Wow, haleluya. Tuhan menyertai aku. Nah, kira-kira ada apa salam ini? Ada berkat apa ini? Apa peristiwa yang akan terjadi? Ada juga rasa takut. Was-was, ini ada apa? Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Kaget dengan salam itu. Ini bukan salam sembarangan. Bukan hanya kadang-kadang kita artinya menjadi hilang maknanya karena terlalu sering dikatakan dan tidak dengan sungguh-sungguh. Misalnya apa kabar, oh haleluya puji Tuhan, tapi tidak meresapi artinya.
Tetapi ini salam bukan hanya salam-salam biasa. Ini ada makna, ada apa sebenarnya. Ya, tetap bersukacita ketika malaikat itu berkata, engkau yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Siapa yang tidak senang mendengar firman. Ya, di mana firman berkata kepada kita bahwa kita dikasihi Tuhan dan disertai Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saudara Bapak Ibu disertai oleh Tuhan. Ada amin? Oh, hari ini saya gelisah, saya takut, ada masalah yang luar biasa. Oh, engkau dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Kira-kira masihkah kegelisahan, ketakutan itu menguasai hidup kita? Saya yakin dan percaya ada satu kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita berkata, iya Tuhan, aku percaya engkau menyertai aku. Artinya Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Persoalan pergumulan itu Tuhan akan tolong. Tuhan menyertai engkau. Kadang-kadang kita bisa merasa Tuhan tidak menyertai kita karena beban itu terlalu berat rasanya. Tapi jangan izinkan beban persoalan itu membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sesungguhnya menyertai kita. Mengasihi kita. Kasih karunia Allah besar dalam hidup kita. Melebihi daripada persoalan pergumulan hidup. Kasih Tuhan itu ajaib. Tidak bisa kita hitung. Ya, seperti pujian. Mampukah kita menghitung berkat-berkat Tuhan? Tidak mampu. Saudara, jangan sampai ada di antara kita yang merasa tidak dikasihi Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita merasa tidak disertai oleh Tuhan. Malaikat itu datang kepada Maria. Engkau yang dikasihi. Tuhan menyertai engkau. Memperoleh kasih karunia. Itulah hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan. Amin. Saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Oh, ada masalah, ada pergumulan. Iya, betul. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tinggal kita berbicara saja. Yaitu berdoa. Tuhan, aku bersyukur Engkau mengasihi aku. Dan kubawa bebanku, pergumulanku kepadamu. Saudara akan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi jika kita dipakai oleh Allah, itu adalah kasih karunia. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih karunia. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kasih karunia. Dan khusus untuk Maria, ada satu pekerjaan yang harus digenapi di dalam hidupnya, yaitu dia akan mengandung. Wow, ini bagaimana bisa terjadi? Ini akan jadi masalah. Yang kedua, kebenaran yang kedua, kita harus siap menghadapi tantangan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Perawan, anak gadis ini, kalau ketahuan hamil bagaimana? Apa kata orang jika Maria hamil sementara ia belum menikah? Dan dalam kehidupan bangsa Israel, kalau ketahuan berarti telah terjadi perzinahan. Maka orang ini akan ditangkap dan akan diadili dan akan dilempar dengan batu. Jadi ini berita yang bukan mendatangkan sesuatu yang membahagiakan sesungguhnya. Secara manusia, ini akan mengkhawatirkan, ini akan menakutkan. Itu sebabnya Yusuf berikhtiar ya untuk memisahkan diri daripada Maria. Untuk berkata, kita tidak lagi tunangan. Karena engkau mengandung, engkau hamil. Padahal belum melakukan hubungan suami istri. Ini bagaimana? Sampai satu ketika Yusuf mau meninggalkan Maria. Dalam mimpi, malaikat datang memberitahukan hal itu kepada Yusuf. Kemudian Yusuf pun mengetahui ini adalah karya Allah, rancangan Allah. Harus digenapi firman itu dalam hidup mereka. Dan Yusuf tidak meninggalkan Maria. Tetapi bagaimana seorang perempuan kalau kita melihat keadaan zaman itu? Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini aib.
Ini akan dicemoohkan, keluarganya akan dibicarakan di mana-mana. Tetapi apa kata Maria kepada malaikat itu? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau kemarin-kemarin kami sudah menikah, kemudian firman ini datang, kemudian malaikat datang, gak ada masalah. Tentu akan bersuka cita, tentu akan senang. Ini yang kami rindukan. Di mana kami telah masuk dalam pernikahan, berarti ketika kami akan punya anak itu wajar. Maka ada tuduhan-tuduhan, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang tidak percaya kepada firman berkata bahwa Yusuf dan Maria sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan itu. Sebelum mereka menyatu, sebelum mereka adakan pesta pernikahan. Sudah melakukan. Bagaimana mungkin ini gak masuk akal? Masa bisa perempuan perawan mengandung? Nah kembali secara akal itu tidak akan mungkin terjadi secara akal. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Ini adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang luar biasa, yang tidak akan sanggup kita memikirkannya. Tetapi kita harus rela, harus siap sebagaimana Maria yang mengaku dia sebagai hamba Allah. Aku siap menerima apapun yang mau Tuhan buat dalam hidupku. Aku siap mau menerima, termasuk manakala ada orang-orang akan mencemoohkan aku, menghina aku, menista aku. Tetapi oleh karena engkau, oleh karena pekerjaan Allah, oleh karena firman digenapi dalam hidupku, aku siap. Hanya orang-orang yang siap menghadapi tantangan yang dipakai oleh Allah. Orang-orang yang tidak siap mengambil risiko, tidak siap menghadapi penderitaan, tidak siap menghadapi tantangan, tidak siap menghadapi penganiayaan. Bagaimana mungkin dia menggenapi firman Tuhan? Ya, hanya pura-pura saja menggenapi firman Tuhan. Hanya pura-pura saja menjadi orang percaya. Salah satu ujian ketika penderitaan datang, ketika penganiayaan besar datang, adakah kita tetap berkata, aku tetap ikut